Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Dalam kesempatan yang mulia ini, yang kita telah mulai memasuki, yakni mendekati 2/3 dari bulan suci Ramadan, yang artinya dalam waktu dekat kita insya Allah akan memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang padanya terdapat malam kemuliaan, yang kita dianjurkan untuk bersemangat mendapatkan malam itu dengan segala aktivitas kegiatan ibadah. Dalam kesempatan ini insyaallah ta'ala saya ingin menyemangati untuk diri saya sendiri dan juga untuk ikhwah semuanya tentang keutamaan zikrullah, keutamaan mengingati Allah, menyebut Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sungguhnya berzikir kepada Allah dan termasuk juga berdoa adalah seutama-utama waktu yang dilalui oleh seseorang di dalam hidupnya, dan seutama-utama waktu yang dilewatkan dengan nafasnya, dan amalan yang paling utama untuk bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala. Karena zikrullah ia adalah kunci bagi segala kebajikan yang bisa diraih oleh seorang hamba di kehidupan dunia ini dan kehidupan akhiratnya. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kunci kebajikan ini kepada seorang hamba, maka berarti Allah tabaraka wa ta'ala ingin membukakan bagi hamba itu pintu segala kebajikan. Demikian sebaliknya, barang siapa Allah tabaraka wa ta'ala hendak memalingkan hamba dari hidayahnya dan membiarkannya di dalam kesesatan, maka Allah akan biarkan ia tidak memegang kunci yang utama ini. Sehingga orang yang tidak memegangi kunci zikrullah, hatinya akan penuh dengan kegelisahan, hatinya penuh dengan kerisauan, kesedihan, kegundahan. Cara berpikirnya pun tidak stabil, bahkan berpikirnya selalu bercabang, terpecah, banyak gelisahnya, lemah semangat dan keinginannya untuk meraih kemuliaan. Namun apabila seorang itu senantiasa menjaga zikrullahnya dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersandar kepada Zat yang Maha Kekal, maka sungguhnya hatinya menjadi tentram, menjadi tenang melalui jalan zikrullah, yakni mengingati Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tentram, tenang dengan mengingati Allah, dengan menyebut Allah. Ketahuilah, ingatlah bahwa dengan mengingati Allah, hati itu akan menjadi tentram. Maka sungguh orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ia akan dapat meraih banyak keutamaan, banyak faedah dan buah-buah yang mulia, yang ranum, yang ia dapat memetiknya di dunia dan di kehidupan akhirat nanti.
dan sungguh ia akan menjadi tanaman yang kekal dan memberikan kebaikan khalidina fiha di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zikir-zikir yang termaktub di dalam kitabullah maupun yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama, kedudukan yang spesial di dalam hati kaum muslimin. Maka sungguh yang dianjurkan bagi kaum muslimin adalah untuk senantiasa mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan dan dituntunkan oleh syariat ini, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih maupun yang Allah firmankan atau Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Karena sungguhnya seorang muslim itu disyariatkan, dianjurkan untuk senantiasa mengingati Allah dengan apa yang disyariatkan, berzikir kepada Allah dengan apa yang disyariatkan, berdoa kepada Allah pun dengan doa-doa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan Allah tabaraka wa taala melarang hambanya untuk berdoa melampaui batas, yaitu dengan berdoa dengan doa-doa yang tidak dituntunkan, yang tidak diajarkan, yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan berzikir dengan tata cara zikir yang tidak diajarkan dan tidak dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang patut bagi setiap muslim adalah mengikuti syariat di dalam zikirnya dan di dalam doanya, sebagaimana patut bagi seorang muslim ia untuk hanya beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak berpaling kepada cara-cara yang lain dan bentuk-bentuk peribadatan ataupun zikir yang lain. Dan sungguh manusia yang paling aib yaitu yang ia mengambil zikirnya, wiridnya yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ia berasal dari para masyayikh atau sebagian masyayikh, yaitu syekh-syekh yang diikutinya, yang diturutinya, namun ketika ia meninggalkan hizib, yaitu wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah meninggalkan yang terbaik. Karena wirid-wirid zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW adalah zikir yang diucapkan oleh Sayyidu Bani Adam, zikir yang dituntunkan dan diajarkan oleh manusia terbaik dari anak keturunan Nabi Adam. Bahkan apa yang beliau tuntunkan adalah semata-mata apa yang beliau dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin mengutip satu perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang beliau mengatakan, wa afdalud dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbul lisan wa kana minal azkari nabawiyyati wa syahida dzakiru ma'aniyahu wa maqasidahu. Zikir yang paling utama dan yang paling bermanfaat adalah yang antara hati dengan lisan itu sejalan, beriringan, yakni lisannya mengucapkan dan hatinya memahami maknanya, hatinya mengikutinya, meresapinya. Dan zikir yang diucapkan adalah zikir-zikir yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta orang yang berzikir tadi menghayati dan memahami makna dan tujuan daripada yang diucapkannya. Karena dengan cara yang demikian itu maka seorang akan dapat meresapi zikir tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah banyak memerintahkan dan menganjurkan kita untuk mengingatinya dalam banyak firman-Nya. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 41 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah
ingatlah kepada Allah dan sebutlah Allah dengan sebutan atau dengan zikir yang banyak, yakni dengan banyak-banyak berzikir kepadanya, mengingatinya. Juga di dalam Al-Baqarah ayat 200 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au ashadda dzikra." Maka apabila kamu telah menunaikan ibadah hajimu, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian, ataupun lebih mengingati Allah tabaraka wa taala lagi. Bangsa jahiliyah, mereka dahulu bila mereka telah menunaikan ibadah haji, yaitu haji cara mereka, sebelum Nabi membawa syariat haji atau sebelum Nabi datang, maka mereka terbiasa setelah haji menyebut-nyebut nenek moyang mereka dengan menyebutkan kebaikan dan keutamaan mereka. Namun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan mengajarkan manasik haji, maka Allah Tabaraka wa Taala merintahkan sebagai pengganti daripada penyebutan mereka terhadap nenek moyang mereka, yaitu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperbanyak zikir. Bahkan setelah ibadah haji yang di dalamnya banyak zikrullahnya pun, kita tetap diperintahkan setudahnya untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Tabaraka wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Allah memuji orang-orang yang senantiasa berzikir, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Maka makna berzikir kepada Allah tidaklah harus seseorang itu dalam posisi duduk saja, namun boleh ketika ia berdiri, ketika ia sedang berbaring, bahkan ketika ia sedang berjalan pun. Ketika ia berzikir kepada Allah, maka disitulah Allah sungguhnya mengingati hamba. Dan Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35, "Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan orang-orang perempuan, wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Keutamaan zikir yang begitu besar yang Allah tunjukkan di dalam firman-firman-Nya. Yang ini maknanya Allah mendorong hamba-hambanya untuk senantiasa mengingati Allah Tabaraka wa taala. Kenapa Allah Tabaraka wa taala memerintahkan hambanya untuk banyak mengingati Allah, berzikir kepada Allah, menyebut namanya, mengagungkannya, memujinya, mensucikannya, mentauhidkannya, mengesakannya? Karena sungguhnya hamba sangat membutuhkan hal ini, yakni hamba itu sangat butuh untuk mengingati Allah Tabaraka wa taala. Bahkan mengingati Allah Tabaraka wa taala adalah kebutuhan terbesar hamba, yang bahkan tidak sekejap mata pun layaknya seorang hamba melupakan diri dari mengingati Allah Tabaraka wa taala. Karena sungguhnya ketika ada satu waktu di mana seorang hamba ia lalai, lengah, tidak mengingati Allah Tabaraka wa taala, maka ia akan menjadi sesuatu yang membebaninya di yaumul qiyamah, yang kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan menjadi penyesalannya. Karena sungguhnya kerugian yang terbesar pada diri seorang hamba, yaitu ketika ia melalaikan Allah Subhanahu wa taala barang sejenak di masa hidupnya, dan ia akan merasakan penyesalan dengan penyesalan yang sangat ketika ia berjumpa dengan Allah Tabaraka wa taala pada hari kiamat kelak. Karena ketika seorang lupa dari Allah Tabaraka wa taala,
maka ia akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan ia akan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, atau dia akan melanggar apa yang Allah larang, dan dia akan meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Telah diriwayatkan dengan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut di dalam Sunan Abi Dawud dan Mustadrak Al-Hakim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullah fih illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin wa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah." Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi serta Imam Al-Albani rahimahumullahu taala. Nabi mengatakan, "Ma min qaumin", tidak ada satu kaum pun, tidak ada sekumpulan orang, jalasu majlisan, yang mereka duduk di dalam satu majlis, duduk di dalam satu jamuan, satu pertemuan, satu majlis. Wa tafarraqu minhu, kemudian mereka bangkit dari majlisnya, berpencar. Walam yadhkurullah fi, namun ia tidak menyebut nama Allah di dalam majlisnya, dan di saat ia bangkit dari majlisnya, illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin, melainkan seumpama mereka atau mereka ibarat baru saja mereka bangkit dari majelis bangkai seekor keledai. Wa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah, dan kelak nanti pada hari kiamat itu akan menjadi penyesalan yang besar bagi mereka. Sedangkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi sangat banyak sekali yang menunjukkan akan keutamaan zikrullah, akan ketinggian derajatnya, ketinggian kedudukannya, dan banyaknya manfaat serta buah yang dipetik pada diri orang-orang yang senantiasa mengingati Allah tabaraka wa ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Al-Hakim, dan beliau mengatakan sahihul isnad, serta disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihul Jami'. Dari sahabat Abu Ad-Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal warqi wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi amalikum." Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan kalian yang paling baik, amalan kalian yang paling utama. Wa azkaha inda malikikum, dan amalan kalian yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, Raja kalian, Allah, penguasa kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang paling tinggi derajatnya bagi kalian. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal warik, bahkan amalan yang lebih utama bagi kalian dari kalian membelanjakan atau menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min antalqau aduwakum, bahkan amalan ini lebih utama daripada kalian menjumpai musuh kalian lalu kalian menebas leher-leher mereka atau mereka menebas leher-leher kalian. Qalu, para sahabat pun berkata kepada Nabi, "Bala ya Rasulullah." Tentu kami mau ya Rasulullah. Apa itu? Amalan apa? Qala zikrullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan ini adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling ringan.
yang dapat dilakukan kapan saja, dan ia akan mengindahkan, menghiasi waktu seseorang di mana ketika zikrullah itu dilakukan, sehingga tidak ada saat terindah di dalam hidup manusia melebihi keindahannya ketika ia mengingati Allah Azza wa Jalla. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sabaqal mufarridun, orang-orang al-mufarridun mereka telah mendahului, yakni mendahului yang lainnya, mendahului lainnya dalam kedudukan dan dalam kecepatan mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal mufarriduna ya Rasulullah?" Siapakah mereka al-mufarridun ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-mufarridun mereka itu adalah az-zakirunallaha katsiran wadz-zakirat, yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Amalan yang paling ringan, yang paling murah, yang paling sederhana, yang paling mudah dan dapat dilaksanakan dalam segala keadaan. Hampir dalam semua keadaan, hampir dalam semua keadaan. Bahkan dalam keadaan apapun seorang bisa mengingatinya dengan minimal dengan hatinya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah lepas dari mengingati Allah. Beliau mengatakan kana yadhkurullah fi kulli ahyani, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingati Allah fi kulli ahyani, di seluruh waktunya, di sepanjang waktunya, sehingga tidak ada satu waktu pun yang beliau lewatkan tanpa mengingati Allah tabaraka wa taala. Riwayat lain dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda mengenai keutamaan orang yang berzikir, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingati Tuhannya, yang menyebut nama Rabbnya, yang mengagungkan Tuhannya, dengan orang yang tidak mengagungkan, tidak mengingati Rabbnya, seperti orang yang hidup dan mati. Maknanya bahwa orang yang berzikir kepada Allah dialah hakikatnya yang hidup, sedangkan orang yang lalai lengah dari mengingati Allah dialah yang mati, yakni mati hatinya. Mati hatinya dari mengingati Allah, yang ia berarti berada di dalam kelalaian dan kelengahan, sehingga mudah dijebak, dijerumuskan oleh syaitan dalam keadaan ia tidak berkutik dan tidak berdaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis-hadis dalam masalah ini sangat banyak sekali. Dan ini nanti sudah kita sebutkan tentang keutamaan zikrullah tadi. Kemudian akan disebutkan juga tentang hadis-hadis lainnya nanti insyaallah taala, yaitu keutamaan atau zikir, berkaitan dengan zikir, tentang keutamaan zikir itu sendiri. Dan yang paling indah tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang begitu agung dan mulia, yaitu kitab Al-Wabilus Shayyib minal Kalimit Thayyib. Kitab ini sudah banyak dicetak dan bisa kita dapatkan melalui PDF juga, tapi dalam bahasa aslinya. Dan kitab ini bisa mudah diperoleh di kalangan para ulama maupun tullabul ilm. Di dalam kitab beliau ini, beliau menyebutkan faedah dari berzikir itu lebih daripada 100 zikir. Kemudian beliau tunjukkan satu persatu di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib ini
yaitu sekitar 70 faidah yang masing-masingnya cukup untuk mendorong kita, memotivasi kita untuk berzikir kepada Allah dan menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, karena sungguhnya faidah-faidah yang begitu besar dan banyak yang berlimpah itu terkumpul semuanya. Bagaimana mungkin kita tidak mengingati Allah Tabaraka wa Ta'ala bila kita mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan bahkan keutamaan zikrullah itu melebihi daripada apa yang dapat kita lukiskan ataupun yang dilukiskan oleh para ulama. Hakikatnya lebih daripada itu. Karena zikrullah akan membuahkan kebahagiaan yang besar pada diri seorang hamba ketika ia menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Fala ta'lamu nafsun, tidak ada satu orang pun, satu jiwa pun, satu diri pun yang mengetahui apa yang disembunyikan dari mereka, yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati a'yun berupa kenikmatan-kenikmatan yang dapat membahagiakan hati, menyenangkan hati. Yang itu semua adalah jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Dan amalan-amalan tertinggi itu seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi yang kita sebutkan pertama tadi, yaitu zikrullah. Karena hampir zikrullah ada pada semua ibadah. Ketika kita berniat melaksanakan ibadah apapun, maka yang teringiang di dalam hati kita beribadah kepada Allah, berarti mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita sebutkan satu contoh di sini. Di samping nanti insya Allah ada beberapa faidah lainnya. Namun dari satu faidah ini insya Allah Ta'ala kita akan melihat betapa besarnya manfaat dan faedah dan buah dari zikrullah. Yaitu diantara faedah berzikir kepada Allah bahwa ia dapat mengusir syaitan. Bahkan ia dapat mendesak syaitan serta mematahkan dan mengalahkan serta memusnahkan tipu dayanya dan segala jeratnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, dari kitabullah, dari zikrullah. Al-Quran itu adalah zikru, yaitu mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla selalu. Barang siapa yang berpaling dari kitabullah Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari mengingati Allah Tabaraka wa Ta'ala, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan biarkan syaitan menyesatkan dirinya. Kami akan biarkan syaitan itu menyesatkannya. Orang yang berpaling dari zikrullah, orang yang berpaling dari kitabullah, orang yang tidak mau mengingati Allah, tidak mau tunduk kepada Allah dan segala syariatnya, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan biarkan, yakni Allah akan membiarkannya syaitan menyesatkannya. Wa fahuwa lahu qarin, dan Allah akan jadikan syaitan itu sebagai sahabatnya, teman dekatnya, yang mengiringinya, yang selalu menuntunnya untuk mendurhakai Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, menjerumuskannya ke dalam kebinasaan dan siksaan yang menyakitkan kelak. Di dalam surat Al-A'raf ayat 201 pun Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun." Innal ladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kriterianya adalah idza massahum ta'ifun minasyaiton, yaitu apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, pikiran buruk
berbuat dosa dari syaitan, pikiran-pikiran yang jelek dari syaitan, tadzakkaru, maka mereka segera mengingati Allah. Maka mereka segera ingat kepada Allah, yakni mereka bertaubat, menghentikan niatnya dan menghapuskan segala angan-angannya untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Faidahum mubsirun, maka seketika itu pula mereka akan melihat kesalahan-kesalahan dirinya. Ya Allah, kenapa saya berpikir seperti ini, dan seterusnya. Ini lihat, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah, akan dijauhkan dari syaitan, dan zikrullah itu akan mengusir syaitan dan mengalahkannya. Di dalam Musnad Imam Ahmad serta Jami' al-Tirmidzi dan Mustadrak al-Hakim serta yang lainnya telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih sebuah hadis dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, Inna Allah subhanahu amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimatin ayya'mala biha wa ya'muru bani Israil ayya'malu biha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam bi khamsi kalimatin, yaitu 5 kalimat pesan wasiat Allah untuk Yahya bin Zakaria, wa ayya'mala biha, dan untuk mengamalkannya, wa ya'muru bani Israil ayya'malu biha, dan juga memerintahkan kepada Bani Israel melalui Nabi Yahya bin Zakaria ini agar mereka mengamalkan 5 perkara ini. Wa innahu kana yubti'u biha, dan saat itu Yahya bin Zakaria alaihi wassalam berlambat-lambat menunaikan amanah ini, yaitu tidak menyampaikannya kepada Bani Israel. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata kepada beliau, faqala lahu Isa alaihissalam, Inna Allah amaraka bi khamsi kalimatin lita'mala biha wa ta'muru bani Israila ayya'malu biha. Sesungguhnya Allah telah merintahkan kepada kamu 5 kalimat agar kamu melaksanakannya, mengamalkannya, dan memerintahkan agar kamu memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 perkara ini. Fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Sekarang pilih. Engkau yang akan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 perkara ini, atau aku yang akan memerintahkan mereka. Faqala Yahya alaihissalam, maka berkata Nabi Yahya alaihissalam, ahsya in sabaktani biha antuh yukhsafa bi au azab. Aku takut kalau kamu mendahuluiku, yakni kamu yang menyampaikannya dan bukan aku. Aku takut kalau aku akan ditenggelamkan ke dalam bumi ini oleh Allah, atau aku akan disiksa. Fajama'an nasa fi Baitul Maqdis, maka Nabi Yahya alaihissalam mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis. Famtala al masjid, dan masjid pun dipenuhi dengan manusia. Wa qa'adu ala syuraf, mereka pun berdiri di tempat-tempat pinggiran dan di semua sudut. Faqala, maka berkata Nabi Yahya alaihissalam, Inna Allah amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk menunaikan 5 kalimat, 5 perintah Allah, dan agar aku mengerjakannya, dan Allah memerintahkan aku agar aku memerintahkan kalian untuk mengamalkan 5 perkara ini. Kemudian disebutkan tentang tauhid, mentauhidkan Allah, tentang sholat, tentang puasa, tentang sedekah. Kemudian yang kelima, berkata Nabi Yahya alaihissalam, wa amurukum an tadhkurullah, dan aku perintahkan kalian agar kalian mengingati Allah. Fa inna masala dzalika kamathali rajulin kharajal aduwwu fi athari sira'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Karena sungguhnya perumpamaan orang yang mengingati Allah, orang yang berzikir kepada Allah, seperti perumpamaan seorang lelaki yang ia keluar untuk menghadapi musuhnya,
seorang lelaki yang musuhnya mengejar dirinya dengan cepat, hatta idza ata ala hisnin hasinin, sehingga ketika ia berlari dikejar musuh, ia sampai di sebuah benteng yang kokoh. Fa ahraza nafsahum minhum, maka ia membentengi dirinya dari musuhnya. Fakadzalikal abdu, demikian itulah hakikatnya seorang hamba. La yahruzu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillahi ta'ala. Ia tidak akan mampu membentengi dirinya dari segala jerat dan tipu daya syaitan kecuali dengan mengingati Allah Ta'ala. Sampai kepada akhir hadis Nabi. Syekh Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan tentang hadis ini, yakni menjelaskan tentang hadis ini bahwa ini adalah hadis yang agung sekali, yang bagi setiap muslim hendaknya ia menghafal dan menghayatinya. Hadis ini meliputi di antaranya adalah tentang keutamaan zikir yang begitu besar, yaitu dapat mengusir syaitan, menyelamatkan dirinya dari segala kejahatan syaitan. Dan bahkan zikrullah itu diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah benteng yang kokoh. Ia sebagai perlindungan yang kuat, yang seorang hamba tidak dapat melindungi dirinya dari musuhnya kecuali dengan benteng ini, dengan zikrullah. Maka tidak diragukan lagi keutamaan yang besar ini terdapat pada zikrullah. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, falau lam yakun fi dzikri illa hadhil khaslatul wahidah, sekiranya di dalam zikrullah itu tidak ada keutamaan selain hanya satu ini saja, yaitu mengusir syaitan, lakana haqiqan bil abdi alla yaftura lisanu min dzikrillah ta'ala, maka sungguh patut bagi seorang hamba untuk tidak melengahkan lisannya, menghentikan lisannya dari mengingati Allah tabaraka wa ta'ala. Wa alla yazala lahijan bidzikri, dan untuk senantiasa terus menggumamkan dan mendengungkan zikrullah. Fa innahu la yahruzu nafsahu min adui illa bidzikri, karena sungguhnya ia tidak dapat melindungi dirinya dari musuhnya yang paling berat dan besar, yaitu syaitan, kecuali dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingati Allah. Wa la yadkhulu alaihi adu illa min babil ghaflah, dan musuh paling berat manusia tidak dapat masuk ke dalam diri seorang hamba kecuali melalui pintu kelengahan, kelalaian. Bahwa yarsuduh, dan syaitan itu selalu mengintai kita. Musuh kita syaitan itu selalu mengintai kita. Ia menunggu, fa idza ghafala wa saba alaihi waqtarasahu, karena ketika kita lengah, seorang hamba lengah, maka ia akan menerjangnya dan akan menyerangnya. Wa idza dzakarallaha ta'ala in khanasa aduwwullah wa tasaghar wan qama'a hatta yakuna kal wasa'. Dan apabila dia mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika hendak diserang, seperti orang mukmin yang bertakwa yang kemudian muncul tiba-tiba pikiran untuk melakukan kejahatan dari syaitan, bisikan syaitan, kemudian dia ingat kepada Allah, tadzakkaru, ingat kepada Allah, saat itu in khanasa aduwullah, maka syaitan itu akan mengecil, akan melemah. Al-khannas, yang maknanya yaitu mengecil. In qawan qama'a, kemudian hancur, lebur. Hatta yakuna kal wasa', dia mengecil terus sampai seperti burung pipit, burung yang kecil. Wa kadzubab, bahkan sampai seperti seekor lalat. Kalau manusia itu berzikir kepada Allah, maka syaitan akan mengecil bahkan sampai seperti lalat. Walihada summiyal waswas al-khannas, oleh karena itu waswas itu bisikan syaitan itu dinamakan dengan al-khannas.
yaitu yang membisikkan di dalam hati, di dalam dada. Maka apabila seorang mukmin ketika dibisiki dengan was-was, bisikan-bisikan syaitan, ia segera ingat kepada Allah dan disebutlah nama Allah, khanas, maka mengecil. Syaitan itu mengecil dan tersembunyi, yaitu mengecil terus berhenti dari membisiki keburukan dan mengecil. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kalimat yang indah sekali dari beliau, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu dia nongkrongi hatinya anak Adam, nongkrong, bersemayam di hatinya anak Adam. Fa idza saha wa ghafala waswas. Kalau hamba ini lengah dan lalai, maka ia akan membisikkan dengan godaan-godaan yang membinasakan. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanas. Maka apabila ia ingat kepada Allah Ta'ala, maka ia akan mengecil. Maka di sini bahwa sungguh di dalam zikrullah Ta'ala, orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan keselamatan. Karena senjata zikrullah itu akan terus bekerja dan dia akan menyerang syaitan di dalam diri kita sampai dia tidak berkutik dan bahkan punah. Itulah cara satu-satunya. Maka ketika kita banyak dibayangi oleh berbagai macam was-was, lakukan zikrullah dengan setulus-tulusnya. Karena sungguhnya dengan berzikir kepada Allah, syaitan itu akan kalah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tentram. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingati Allah, kami akan biarkan syaitan menyesatkannya, maka syaitan itu akan menjadi teman setianya. Apa maknanya orang yang mengingati Allah? Maka syaitan tidak punya kesempatan untuk mengganggunya, untuk menyesatkannya. Dan syaitan tidak akan menjadi teman orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini saja satu faedah dari zikrullah, wa insyaallah di kesempatan mendatang biidznillah, bila masih memungkinkan, masih ada satu kali lagi insyaallah, maka kita akan menyebutkan beberapa faedah lain daripada zikrullah ta'ala. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.